Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar Social and Civic. Pekan kemarin kita sudah belajar terkait perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya di Indonesia. Namun hari ini kita akan belajar terkait sosial budaya di era kemerdekaan sampai dengan reformasi. Di masa Orde Baru, pada masa demokrasi terpimpin, negara bersama aparat ekonominya mendominasi seluruh kegiatan yang menjadikan semua terintegrasi oleh pemerintah pusat. Kita masuk dalam pengertian perubahan sosial budaya. Sosial budaya merupakan sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Yang ini merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat. Bentuk-bentuk dalam perubahan sosial mempunyai dua perbedaan. Yang pertama, perubahan sebagai suatu kemajuan merupakan perubahan yang memberi dan membawa kemajuan pada masyarakat ataupun progres. Yang kedua, tidak semua perubahan yang tujuannya ke arah kemajuan selalu berjalan sesuai dengan rencananya ataupun yang namanya regres. Di masa era Orde Baru, kebijakan ekonomi mempunyai dampak negatif. Yang pertama, kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam. Yang kedua, perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan, pekerjaan, antar kelompok dalam masyarakat terasa sangat tajam. Terciptanya kelompok marginalisasi sosial dan menimbulkan yaitu bisnis yang erat, yaitu KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Serta pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi dengan kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang demokratis dan berkeadilan. Sampai faktor inilah yang selanjutnya ikut menjadi penyebab terpuruknya perekonomian ekonomi Indonesia. Dan inilah yang menjadi salah satu penyebab Indonesia menjadi negara yang ekonominya terpuruk pada tahun 1997, menjadikan masyarakat tidak percaya dengan pemerintah. Sekarang kita masuk dalam perubahan sosial di awal kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan telah terjadi diskriminasi rasial dengan membagi-bagi kelas-kelas masyarakat setelah Indonesia merdeka. Dalam perubahan budaya, bidang kesenian banyak muncul lagu yang bertemakan nasionalisme seperti Comel Simanjuntak, Gus Bini, dan Ismail Muzaki. Contohnya adalah Halo Halo Bandung, Selendang Sutra, dan Maju Tak Gentar. Itu adalah lagu-lagu nasional yang tercipta di awal kemerdekaan. Berpindah lagi dalam demokrasi parlementer yang membuat perubahan sosial budaya menjadi tidak karuan, yaitu kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh gejolak politik dan permasalahan ekonomi. Gejolak politik menyebabkan gangguan keamanan di berbagai tempat yang meningkatkan angka kemiskinan dan pengangguran. Serta dalam perubahan budaya muncul berbagai organisasi seni lukis seperti Organisasi Pelukis Indonesia dan Pelukis Indonesia atau gabungannya. Dalam demokrasi terpimpin cuma mengalami beberapa perubahan, yaitu adanya ajaran Nasakom, nasionalisme, agamis, dan komunis. Kalau dalam budaya memunculkan lembaga seni dibangun oleh partai politik. Kita masuk dalam era Orde Baru. Dalam era Orde Baru mempunyai beberapa perubahan. Yang pertama, adanya transmigrasi
KB atau keluarga berencana, dan posyandu ataupun puskesmas. Dalam budaya mempunyai pembinaan dan pengembangan seni secara luas melalui sekolah seni, kursus seni, dan seni lainnya. Ini adalah era baru dalam Orde Baru. Dan sampai sekarang, yaitu era reformasi. Awal reformasi sering terjadi konflik sosial etnis, namun berangsur-angsur kondusif. Dan dalam budaya Indonesia sudah diakui oleh UNESCO. Kesimpulannya, dalam perubahan sosial itu sendiri menyatakan bahwa sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Nampaknya terjadi ketika masa pemerintahan Orde Baru, di mana masyarakat mulai meninggalkan kebiasaan mereka dan mulai menata kehidupan baru menjadi negara industri. Perubahan terjadi secara progres, yaitu perubahan ke arah yang lebih maju. Munculnya kota-kota industri baru yang mampu merubah kondisi ekonomi masyarakat sekitar. Terjadinya revolusi sosial pada masyarakat, khususnya di pedesaan. Itu yang dapat Ustadz sampaikan. Semoga bisa menambah ilmu kita bersama. Untuk tantangan hari ini, kalian harus menganalisis suatu literasi yang bertemakan perbedaan Orde Baru dan era reformasi. Buatlah map-mapping di buku pinter kalian masing-masing dengan baik. Setelah itu kumpulkan di Classroom. Terima kasih.